Pemudik motor dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah terus memadati jalur arteri utama Pantura Cirebon, Jawa Barat pada Rabu malam. Antrian kendaraan terjadi di Simpang Pemuda Kota Cirebon, di mana kendaraan didominasi motor berplat luar daerah, di antaranya asal Jakarta dan Bandung. Sejumlah polisi pun telah disiagakan di titik-titik padat kendaraan guna memastikan para pemudik tetap memperhatikan rambu lalu lintas. Dan untuk mengetahui informasi terkini di sana di jalur arteri Pantura Cirebon telah bersambung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahir Romdon Arai. Selamat malam. Bagaimana pantauan lalu lintas terkini? Apakah semakin padat di sana? Ya, untuk kondisi terkini di jalur utama Pantura, tempat saya melaporkan kepada Anda, di kawasan Plumbon, jalur arteri Kabupaten Cirebon terpantau ramai lancar. Hal ini berbanding terbalik dengan beberapa jam sebelumnya yang cukup padat di beberapa titik. Diprediksi kondisi ini masih akan terus bergerak karena mengingat beberapa pemudik yang sudah melakukan perjalanan di malam hari memilih beristirahat di beberapa titik sebelum masuk ke jalur utama Pantura. Seperti yang saat ini terlihat di samping kiri saya ada stasiun pengisian bahan bakar umum, di mana sebagian besar para pemudik yang melakukan perjalanan di malam hari mereka memilih istirahat terlebih dahulu untuk memulihkan kembali kondisi tubuh dan dapat melanjutkan perjalanan karena memang cukup jauh, beberapa di antaranya ada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, Andre. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga selalu berusaha menyiagakan personilnya secara bergantian di beberapa titik. Saat ini kami berusaha koordinasi dengan petugas Polresta Cirebon dan juga Polres Cirebon Kota di dua wilayah tersebut. Ada di pos pengamanan yang menjadi salah satu titik siaga kepolisian. Karena memang diketahui para pemudik yang di malam hari ini melaju cukup kencang. Mereka memaju kecepatannya dengan sangat kencang sekali sehingga pada titik-titik pada hari itu harus dijaga oleh petugas. Pun demikian dengan Simpang Pemuda yang tadi kami laporkan pada pukul 8 malam tadi masih cukup padat sekali dan saat ini masih terdapat yang berjaga di sekitar lokasi. Andre. Arai, satu hal yang harus diperhatikan para pemudik yang nantinya akan melewati kawasan arteri ini, apa yang harus menjadi perhatian khusus? Kalau malam hari mereka harus beristirahat terlebih dahulu. Kalau siang hari mereka menghindari cuaca panas. Sebenarnya hal apa yang perlu diperhatikan kepada para pemudik? Ada dua hal yang betul sangat penting sekali untuk diperhatikan para pemudik, yakni kecepatan. Di mana laju kecepatan mereka, para pemudik ini harus betul-betul diwaspadai. Dan yang kedua adalah menjaga jarak. Karena kami mendengar di samping saya ada beberapa pemudik yang melaju dari arah Jakarta dan sekitarnya ke Semarang, mendapatkan kabar bahwa sempat terjadi senggolan antara pemudik dengan pemudik yang lainnya yang hendak masuk ke SPBU. Sehingga akhirnya ketika kecepatan itu terlalu tinggi, ditambah juga kurang mewaspadai pada saat belok mengambil kiri untuk masuk ke SPBU, maka pengendara di belakangnya itu akan kagok dan akan menyebabkan senggolan seperti yang diceritakan oleh salah satu narasumber yang baru saja kami wawancarai beberapa waktu yang lalu. Dan utamanya adalah menjaga kondisi pada saat siang hari, yakni ketika tubuh sudah mulai tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan, harus segera mengistirahatkan tubuh di beberapa tempat yang ada di sisi jalur Pantura untuk kembali fresh dan siaga melanjutkan perjalanan ke kampung halaman masing-masing. Andre. Arai, satu lagi pertanyaan buat Anda. Titik-titik mana saja yang nantinya akan menjadi perhatian polisi yang rawan kepadatan dan agar hal tersebut bisa mencair? Ada dua titik yang betul diwaspadai. Pertama adalah di Kecamatan Susukan yang menjadi perbatasan antara antara Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Indramayu. Kenapa kepolisian menyiagakan beberapa personel di situ? Ada dua kerawanan. Pertama, rawan kecelakaan, yakni pada saat trek yang cukup panjang dan juga minimnya penerangan sehingga akhirnya membuat tanda kutip pemudik itu lalai. Terlalu memberikan kecepatan yang sangat tinggi, dan yang kedua adalah rawan tindakan kriminalitas karena di sisi kanan kirinya tidak ada perumahan. Dalam bahasa kami di sepanjang jalan itu adalah sawah dan perkebunan sehingga ketika malam hari dan perusahaan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atas dasar itu patroli siaga dilakukan secara berkala dan juga perbatasan antara Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dengan Kecamatan Losari di Kabupaten Brebes.
di mana di sini juga terjadi hal yang sama, yakni rawan kecelakaan dan juga rawan tindakan kriminalitas. Atas dasar itu pihak kepolisian bersiaga dengan lintas sektoral, yakni pihak Kabupaten Indramayu dan juga Provinsi Jawa Tengah untuk terus siaga di beberapa waktu-waktu, terutama pada saat padat komunikasi. Arai, satu pertanyaan lagi buat Anda secara singkat, dijawabnya adalah kapan menurut narasumber ataupun data yang Anda miliki saat ini puncak arus mudik di arteri Cirebon ini? Gelombang pemudik memang sudah terjadi sejak kemarin dan hari ini cukup meningkat karena ada 50.000 kendaraan dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon mengatakan ini cukup tinggi sekali dan diprediksi akan terjadi penambahan pada Kamis besok, terutama pada saat one way diterapkan pukul 2 siang di jalur tol dan juga akan terjadi prediksi lonjakan pemudik di jalur arteri yakni di Kabupaten Cirebon. Baik, siap. Terima kasih Arai untuk informasi terkininya. Hati-hati dan selamat bertugas kembali.